Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya membuat pendapat melalui media YouTube ini adalah demi kebaikan penegakan hukum. Saya menyampaikan pendapat yang dilindungi oleh undang-undang ini adalah sebagai peran serta masyarakat yang melihat sendiri tentang fenomena penegakan hukum yang sedang bergulir. Untuk itu, atas dasar peran serta masyarakat yang banyak berpayung hukum, artinya bukan hanya satu undang-undang, tetapi beberapa undang-undang memang menghendaki peran serta masyarakat. Dan kesemuanya ini adalah bila hakim pemutus hanya menggunakan asas kemanfaatan, akan tetapi substansinya adalah membela, memperingan, meniadakan hukuman bagi penguasa rezim yang sedang berkuasa melaksanakan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat bahkan melanggar hukum, maka sanksi neraka jahanam adalah bagiannya. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu fungsi hukum dari vonis atau putusan hakim adalah utility atau daya guna atau kemanfaatan. Kalau bahasa penjajah kolonial yang pernah menjajah negara kita adalah zuah matik haid, karena daya guna. Namun ada fungsi hukum lainnya yang lebih ideal, yang lebih substansi, yang dicita-citakan oleh mayoritas manusia yang mendambakan kebenaran, kebaikan, yaitu fungsi daripada keadilan dari putusan hakim tersebut. Orang mengharapkan, umum mengharapkan, istilah bahasa Belandanya gerechtigheid. Ada fungsi lagi demi kepastian hukum, supaya komparasi orang mengharapkan ada sebagai barometer putusan, jurisprudensi. Jadi kasus yang sama, yang hampir sama akan putus seperti ini menurut undang-undang ini. Itu jurisprudensi. Jadi sudah menjadi putusan yang sudah pernah dilakukan oleh majelis hakim untuk kesekian kali dan telah mempunyai kepastian hukum dengan inkrahnya putusan tersebut. Putusan tersebut menjadikan kepastian hukum karena merujuk benar-benar kepada undang-undang dan sama ketika dikomparasi kepada kasus-kasus yang sejenis, yang sekarakter, yang sama unsur-unsurnya. Ius consistem, hukum harus berlaku. Tadi kepastian hukum. Sehingga hakim tidak boleh fungsi hukum hanya satu tadi, yaitu daya guna atau utility. Apalagi daya guna itu demi ketenangan, kelancaran kebijakan penguasa yang menyalahi hukum. Menurut pendapat ahli dan menurut undang-undang yang tertulis, kebijakan tersebut menyimpang, tidak berdasarkan undang-undang. Sementara undang-undang itu pun masih berlaku. Undang-undang positif, belum dibatalkan, belum dirubah, belum dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Belum ada perubahan daripada presiden selaku eksekutif dan legislatif DPR RI. Maka hakim yang hanya memutuskan demi daya guna, kelancaran, manfaat kebijakan tersebut, tidak ada protes, tidak ada aksi, jadi menutupi kebenaran. Hakim yang seperti itu namanya konspirasi, melakukan suatu kejahatan, suatu pelanggaran, memperkuat pelanggaran itu menjadi seolah-olah adalah putusan hukum yang adil, karena hakim itu di bawah lembaga pencari keadilan. Itu namanya konspirasi, melakukan kejahatan bersama-sama dengan para pelakunya, entah itu penguasa, entah itu
Rejim yang mana? Kalau hakim berlaku seperti itu dapat ancaman menurut kajian agama, khususnya agama Islam. Saya rasa hampir sama itu pada agama lain yang menyatakan kebohongan, hakim yang curang itu beresiko kelak di akhirat neraka jahanam adalah bagiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.